Lalu ada orang-orang yang dari Projo atau apa, itu kan kita percaya sama UGM. Satu statement aja sudah kita bantah kok. Mau percaya apa lagi? Kecuali kita otaknya otak Ternak Mulyono. Apapun yang dikatakan Jokowi pasti benar. Orang lain salah. Bahkan dibilang layak jadi nabi. Nabi apa? Makanya saya tanyakan tentang Pak Jokowi, ya, lakukan klarifikasi karena Anda sudah disomasi 3 kali 24 jam. Itu dialog itu 2017 itu kan dialog apa itu? Dialog hubungan publik itu. Ini mantan presiden kok dibandingkan dengan masyarakat sipil, apalagi menteri, DPR, bupati, gubernur. Bukan. Bapak itu kan yang salah. Tolong jawab sendiri. Bagaimana dengan dialog Anda 2017 itu? Terkait dengan bantahan Pak Kasmujo bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi Anda dan bukan dosen pembimbing akademik Anda. Iya, saya mendengar ada statement dari para pengacara Jokowi, ya, bahwa Pak Jokowi sekarang dikriminalisasi. Saya bingung, itu statement apa ya? Sebelumnya juga kalau ada juga statement dari pengacara Jokowi itu bahwa kalau ditunjukkan ijazah Jokowi, ada 2 poin ya, akan terjadi chaos, kerusuhan, kegaduhan. Kok dibengkok-bengkokkan logika yang sangat sederhana ya. Terus dibandingkan, kalau nanti semua pejabat, menteri, gubernur, bupati, dan masyarakat sipil diminta untuk menunjukkan ijazahnya, nanti akan menciptakan chaos. Bingung saya. Nggak apple to apple, gitu loh. Ya, yang kita minta ijazah Jokowi itu sebagai presiden yang dipakai untuk capres 2 periode. Ya, gitu loh, apple to apple. Kalau gitu minta yang masih hidup. Coba ijazahnya Bu Megawati, ijazahnya Pak SBY, itu baru apple to apple. Kok ijazah masyarakat sipil nggak pejabat publik? Aneh. Ya, harusnya kan apple to apple. Harusnya minta juga dong ijazahnya, tunjukkan ijazahnya Bu Mega dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang masih hidup. Ya kan? Gitu baru apple to apple. Mereka kan pernah menjabat sebagai presiden gitu. Bukan masyarakat sipil, harus apple to apple. Kalau masyarakat harusnya begitu. Kalau pengacaranya harusnya kan berpikir ekivalensi. Ya. Kalau Pak Jokowi diminta rakyat ijazah UGM-nya ditunjukkan, maka Bu Megawati dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono berani nggak menunjuk ijazahnya? Begitu. Ekivalensi. Belajar nggak sih matematika ekivalensi? SMA-nya pun palsu. Kan itulah ekivalensi. Gitu. Ya. Jadi kalau rakyat menuntut Jokowi menunjukkan ijazahnya, ya wajar. 2 periode loh mencalonkan presiden kan pakai itu, ijazah itu. Udah gitu data di KPU juga hilang. Bagaimana rakyat tidak tambah bingung, kan? Belum lagi penyangkalan atau bantahan dari Pak Kasmujo kemarin itu kan sudah telak gitu. Ya, bagaimana 2017 berdialog seolah-olah Pak Kasmujo dosen pembimbing skripsi, 8 tahun kemudian, ya, diralat jadi dosen pembimbing akademik, dibantah pula oleh Pak Kasmujo. Berarti kan itu dialog itu 2017 itu kan dialog apa itu? Dialog hubungan publik gitu. Ya. Kalau apa yang dikatakan Pak Kasmujo benar dan jujur dan saya percaya itu, ya, maka dialog 2017 ya di UGM itu dilakukan oleh Jokowi yang memanggil Pak Kasmujo, ini ada beliau dosen pembimbing saya, dan Pak Kasmujo sekarang membantah tidak menjadi dosen pembimbing skripsi maupun bukan dosen pembimbing akademik. Maka dialog itu udah kebohongan publik itu kepada ratusan juta rakyat, ya. Dan dia Jokowi itu sedang jadi presiden, begitu loh. Jadi dia bolak-balik itu pembimbingan itu kepada siapa berarti dia? Ya ada dialog itu. Terima kasih Pak Kasmujo, ya. Saya datang bolak-balik galak. Pak Kasmujo sekarang sudah berubah, dulu galak. Berarti dialog itu dialog apa itu? Coba jawab Pak Jokowi. Ya. Makanya dijawab Pak Jokowi, 3 sudah disomasi itu 3 kali 24 jam. Jujurlah kepada rakyat. Jangan pakai projo, relawan-relawanmu itu untuk membela diri. Ya, kenapa sesekali Anda membela diri Anda sendiri tanpa harus campur tangan relawan-relawan? Ya, berarti 2017 Pak Jokowi, Anda itu berdialog dengan siapa sebenarnya? Siapakah dosen pembimbing Anda? Gitu loh. Saya yakin nanti muncul juga bantahan dari keluarga Pak
kan sudah almarhum ya, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Tulisannya di skripsi pun salah, bukan Soe Mitro, tapi SU Mitro, itu aja salah. Ya, di lembar pengesahan skripsi sudah pakai profesor, tetapi di prakata masih doktor, di situs pun sudah salah. Ya, berarti 2017 dialog itu bagaimana, Pak Jokowi? Bisa nggak Anda pertanggungjawabkan dialog tersebut? Ya, di situ hadir Pak Kasmujo. Berani nggak Anda untuk minta maaf terhadap dialog Anda itu 2017? Dan itu dilakukan di UGM dan semua orang bertepuk tangan dan Pratikno di sana tepuk tangan juga. Gitu loh. Berarti bagaimana dengan dialog itu? UGM juga harus tanggung jawab itu. Karena host acara tersebut adalah UGM. Kok bisa kebohongan itu terjadi di UGM? Ya? Kok bisa? Itu loh, 2017 masih presiden loh itu. Kalau orang lain itu, ya mungkin sudah hoax itu. Ya, hoax, menyebarkan berita bohong, kena di-leak. Makanya Pak Jokowi, kami tunggu jawaban Pak Jokowi, bukan dari jawaban pengacara, bukan dari jawaban relawan-relawan Anda itu. Tolong jawab sendiri. Ya. Tolong jawab sendiri. Bagaimana dengan dialog Anda 2017 itu? Terkait dengan bantahan Pak Kasmujo, bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi Anda dan bukan dosen pembimbing akademik Anda. Lalu bagaimana video 2017 ketika Anda menjadi presiden? Berdialog, ya berdrama supaya publik percaya bahwa Anda melakukan proses akademik terkait bimbingan skripsi maupun bimbingan akademik. Ya. Berarti buku Bambang Tri semakin konvergen menuju kebenaran. Ya, meskipun landasan kajian ilmiah saya bukan berdasarkan buku Bambang Tri. Saya waktu bertemu di Lapas Ragen, saya katakan, ya basis kajian saya itu basisnya ilmiah, ya tidak terkait itu dengan Pak Bambang Tri, bukunya Jokowi Undercover itu kan berdasarkan investigasi wawancara, ya. Jadi itu bagaimana Pak Jokowi 3 kali 24 jam sudah disomasi, ya. Kalau Anda tidak mengklarifikasi, minta maaf kepada rakyat bahwa Pak Kasmujo benar-benar bukan dosen pembimbing skripsi dan bukan dosen pembimbing akademik. Lalu bagaimana tanggapan Anda? Ya, terkait dengan video 2017 itu jelas-jelas tersebar ke seluruh dunia. Aduh, para termul ini kok panas sekali ya. Ya buat like kalian. Ya. Jadi ini tadi juga kami sudah di kedai kopi, banyak rakyat ternyata yang membicarakan hal ini. Terkait dengan orang-orang yang dulu membantu untuk memenangkan Pak Jokowi sebagai presiden 2014-2019 dan mereka kecewa. Ya, menunjukkan sebagai alumni alma mater UGM aja nggak bisa sampai sekarang, padahal ijazah itu dipakai untuk capres. Gitu loh. Ada juga beberapa di antara mereka tadi mengatakan off the record bahwa waktu wali kota katanya mendaftarnya ijazahnya doktorandus, tapi saya nggak tahu karena data di KPU kita tidak bisa pegang. Ya, nanti kalau kita dapatkan dengan cara backdoor, nanti kena ITE kita pasal 32 35. Ya. Harusnya kita ya formal-formal aja gitu. Kok bisa ya kayak gitu? Ya. Kok bisa? Saya soalnya sering mengulang itu video Pak Jokowi dengan Pak Kasmujo begitu dramatis, begitu oh iya ya, benar. Pak Jokowi benar-benar lulusan UGM dan itulah dosen pembimbing apa itu? Saat itu sih saya simpulkan pembimbing skripsi ya. Banyak wartawan juga menulis skripsi juga pembimbing skripsi. Saya di situ teryakinkan itu ada saksi hidup Pak Kasmujo. Itu dosen skripsinya Pak Kasmujo saksi hidup. Jadi mereka yang percaya terhadap hoax bukunya Pak Bambang Tri itu benar-benar tidak berotak. Saya saat itu berpikir seperti itu. Sama seperti kalian termul-termul. Tetapi otak saya menganalisa terus menganalisa. Alah. Terakhir bantahan dari Pak Kasmujo terang-terangan. Bagaimana Pak Jokowi? Siapakah dosen pembimbing akademik Anda? Bagaimana dengan formulir registrasi Anda yang SM sarjana muda? Maupun formulir registrasi ulang, bisa nggak Anda jawab tanpa harus dibela oleh pengacaranya, tanpa dibela oleh relawan Anda? Jawablah sendiri. Karena ketika Anda mencalonkan diri sebagai calon presiden menggunakan ijazah tersebut, relawan Anda pun nggak tahu jangan-jangan.
Gitu loh. Tidak terkait dengan relawan Anda. Anda sendiri yang mencalonkan, menyerahkan dokumen tersebut. Ya jawablah sendiri. Gitu. Ya. Masa jawaban pengacaranya terjadi kegaduhan atau chaos lah katakan. Ya. Kalau ini nanti diminta semua. Ini mantan presiden kok dibandingkan dengan masyarakat sipil apalagi menteri, DPR, bupati, gubernur. Bukan. Ini terkait dengan sejarah bangsa Indonesia. Menteri itu tidak terkait itu. DPR tidak terkait. Apalagi gubernur dan bupati. Ini presiden 2 periode. Nggak apple to apple. Ya. Permintaan rakyat itu ya presidennya, mantan presidennya tahu. Harus tahu identitasnya. Ya jadi kalau berargumen tolong ekivalensi, logika ekivalensi dipakai. Ya apple to apple. Misalnya bandingkan menteri ya menteri, lainnya bandingkan DPR ya DPR, menteri, gubernur. Jangan dibandingkan mantan presiden 2 periode terhadap mereka, apalagi terhadap masyarakat sipil. Bandingkan Presiden Joko Widodo dengan yang masih hidup sekarang, Bu Megawati, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Statement begitu, kalau begitu kita juga menuntut, misalnya kata pengacara ekivalensi ya. Bandingkan dengan ijazahnya Pak Susilo Bambang Yudhoyono dengan Bu Megawati. Gitu statement yang cerdas, ada logika ekivalensi. Gitu loh. Ya biar bisa mungkin ditanggapi Bu Mega, ya tunjukkan ijazahnya. Pak Susilo Bambang Yudhoyono juga, saya yakin kalau diminta rakyat, ya tunjukkan ijazahnya di Akbil. Gitu loh. S1, S2, S3-nya di IPB kalau nggak salah terakhir. Ya, itu baru cerdas, rakyat cerdas. Tuntut dong. Ya nggak apa-apa, rakyat kan, itu kan mantan presidennya Bu Megawati dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Saya yakin mereka mau menunjukkan ijazahnya. Gitu loh. Itulah logika ekivalensi yang kita pelajari di sekolah menengah atas, SMA. Gitu loh. Bandingkan jeruk dengan jeruk. Jangan jeruk dengan mangga. Kok dibandingkan Jokowi dengan DPR, menteri, bupati? Gitu. Ya. Apalagi nanti kita kejar nanti Bu apa ini? Tanda-tanda. Bagaimana? Benar nggak sih ijazahnya itu produksi dari Pramuka, Salemba, perempatan atau pertigaan Matraman, Senen, apa itu? Tak Nahai, ya katanya ada orang yang mau memberikan petunjuk pada kita, ya kita jalan-jalan gitu loh, gitu, ya itulah ya bukti bahwa investigasi yang dilakukan Baris Krim tidak lengkap, ya jauh dari kata lengkap, prematur ya. Kita dapatkan statement yang menggemparkan dunia Indonesia maupun internasional. Bayangkan, ya statement koreksi dari Jokowi bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik, itu dibantah langsung oleh orangnya. Kan luar biasa itu, gempar satu Indonesia. Padahal saya juga cuma iseng-iseng, ketemu pun enggak. Maksudnya berharap ketemu pun enggak gitu. Dan ada mereka yang memiringkan ya, mendistorsikan informasi bahwa itu bukan rumah Pak Kasmujo yang dikunjungi Pak Jokowi. Salah. Pak Jokowi mengunjunginya dari sisi depan. Sudah saya syuting itu awal live di situ, terus saya belok ke arah pinggir Selokan Mataram, di situ kodenya. Dulu kan buka warung dulu ya Bu ya, waktu itu di depan yang mengarah Selokan Mataram itu ya Bu ya. Oh iya ya. Oh iya, makasih Bu, mari Bu. Jadi Pak Kasmujo ini dulu punya warung, ya kan? Ini dia Selokan Mataram. Ini dekat kos saya dulu waktu di Jogja. Kos, nah inilah Selokan Mataram nih. Karena sekitar setengah kilo dari sini sebenarnya kos saya dulu waktu kuliah di Elektro GM 94 ya. Tapi saya agak masuk dalam, ini pinggir Selokan Mataram. Nah inilah warungnya Ibu Kasmujo. Sekarang tutup. Nah ini dari sisi Selokan Mataram. Ya, cuma setengah kilo atau 1 kilo dari Rumah Sakit Sarjito. Ini dulu warungnya Bu Kasmujo. Nah ini. Tetapi tetangganya ada loh sini.
warung juga. Oh, Pak Kasmujo, Pak. Permisi, Pak. Iya, Pak. Bentar, Pak ya. Kenalkan, Pak, saya Rismon Sianipar, Pak. Rismon Sianipar, Pak. Oh iya, Pak. Sehat-sehat, Pak ya. Bapak, bisa kami bertamu sebentar, Pak? Tidak bisa. Oh, Karena tidak sedang bisa. di semua urusan tidak boleh di rumah, tidak boleh, harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak Ketentuan. bertanya-tanya biasa-biasa saja, Ketentuan Pak? nggak bisa. Tidak Oh. ketentuan tertib. Oh, Maaf ya. sebentar aja, Pak. Anda bisa. Karena sudah diatur ya. Oh, harus ke fakultas, Pak ya? Iya. Tentang ini loh, Pak, pembimbing skripsi itu, Pak, yang Bapak yang Umurnya harus di atas 50. harus di atas 50. Bukan, Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak kan Itu yang salah. Iya, Pak. Salah itu. Iya, Pak. Bentar lah, Pak. Biar ini Saya untuk negara, Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak Iya, saat itu ngomong. berarti bukan pembimbing skripsi, Jelas bukan. bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan, Pak. Oh, bentar lah, Pak. Maaf, Pak. Maaf. Nggak bisa ya. Gede. Apanya itu? Apa namanya? Warungnya Bu Kasmujo. Di situ. Itu sisi dari sisi Selokan Mataram. Memang rumah yang sama. Gitu loh. Jadi itu benar. Apalagi ada lagi narasi itu bla bla bla. Apa kita percaya pada UGM? Kalau kita percaya pada UGM, maka kita harus percaya pada dokumen-dokumen yang ditampilkan di Tipidum, yaitu sarjana muda. Gitu loh. Bagaimana UGM menjelaskan seseorang mendaftar tingkat studi sarjana muda? Bagaimana UGM menjelaskan bahwa Pak Kasmujo menyangkal membantah sebagai dosen pembimbing skripsi dan akademik dari Jokowi? Jawab gitu loh. Kalau disuruh percaya aja ya bebas lah kalau gitu. Universitas jual beli ijazah palsu, percaya aja. Buktinya sudah ratusan universitas ditutup di Indonesia ini karena jual beli ijazah palsu kok. Ya, gitu. Ya nanti kita akan kejar UGM, ada waktunya lagi ya. Kemarin kan waktu 15 April nggak mau menunjukkan dokumen apapun. Saya tanya pun kenapa lembar pengesahan skripsi sangat modern. Ya kan, jawabannya nggak tahu. Ya taunya cuma percetakan perdana aja dibawa-bawa. Sebelumnya percetakan prima oleh Dr. Sigit Sunarta, Fakultas Kehutanan UGM. Itu dicetak di percetakan prima, padahal percetakan prima baru berdiri tahun 86. Koreksi lagi. Gitu aja terus. Ya, bayangkan itu statement percetakan prima itu ada dikeluarkan di website UGM loh. Ya, kalau kita percaya begitu saja statement UGM tanpa kita validasi bahwa itu di mana itu? Dicetak lembar pengesahan skripsi Joko Widodo di percetakan prima. Kalau kita percaya begitu saja, kita telan bulat-bulat keterangan atau bantahan dari UGM, maka ya kita jadi orang bodoh. Gitu loh. Terima begitu saja. Buktinya itu keterangan Dr. Sigit Sunarto saya bantah. Percetakan prima berdiri tahun 1986. Baru dikoreksi lagi menjadi percetakan perdana. Nanti dikoreksi lagi entah percetakan mana lagi. Gitu loh. Itu kan satu statement aja sudah bisa kita bantah. Lalu ada orang-orang yang dari projo atau apa, itu kan kita percaya sama UGM. Satu statement aja sudah kita bantah kok. Mau percaya apa lagi? Ya wajar publik nggak percaya. Kemarin dibilang percetakan prima. Bahkan Afri Awang itu, ya ketua Senak Fakultas Kehutanan UGM itu bilang, saya waktu skripsi lari saya ke percetakan prima. Dia lulus tahun 1981 atau 82 Fakultas Kehutanan UGM. Ke percetakan prima yang belum berdiri. Coba. Itulah keterangan mereka. Kan? Bagaimana kita bisa percaya keterangan-keterangan lain? Itu loh. Ya. Kan konyol seperti itu. Satu statement aja tentang percetakan itu sudah salah. Kita disuruh percaya lagi bulat-bulat. Apalagi dari relawan itu. Projo dan lainnya. Kan jelas. Satu keterangan aja pun sudah berbeda. Ya. Bahkan tahun Kak Jokowi KKN pun berbeda. Dari Tipidum bilang 1983. Dikoreksi sama Jokowi 1985 awal. Terus Bu Kepala Desa bilangnya katanya itu pun keterangannya 1983. Terus di mana yang bisa kita percaya ini?
Ya. Sementara para termul sudah panas akibat wawancara saya. Katanya nggak sopan lah, apalah, terserah kau. Kau cuma ngetik. Saya datang langsung. Ya, saya datang langsung biaya sendiri. Ya, jauh dari tuduhan si Ngabalin itu. Pendana besar apa segala macam. Disumpah nggak berani. Ngoceh aja. Ya kalau kau mau investigasi Ngabalin, datang sendiri kau ke rumah Pak Kasmujo. Modal dikit. Gitu loh, wawancara langsung. Gitu. Ya, Pak Kasmujo sudah dengan segala resikonya, tekanan, berani jujur. Itu sudah luar biasa itu. Sudah luar biasa. Ya, tekanannya luar biasa. Dan mengatakan apa yang dia tahu, apa yang dialami. Terus bagaimana tanggapan Dirtipidum terkait sanggahan Pak Kasmujo? Bagaimana? Itulah saudara, ya. Kalau orang mengatakan, apalagi relawannya, itu UGM sudah mengatakan itu, bla bla bla. Satu aja statement aja bisa kita bantah dengan gampang. Katanya di Percetakan Prima. Tahun 86 berdiri Percetakan Prima. Coba bayangkan. Di situ saya berpikir, oh berarti semua pernyataan UGM harus bisa kita verifikasi. Karena satu pernyataan saja, Percetakan Prima katanya, Jokowi maupun yang lain mencetak skripsinya di situ. Itu aja bisa dengan gampang dari website Percetakan Prima. Dengan gampang kita bantah, berdiri tahun 1986, setahun setelah Joko Widodo lulus. Di situ saja sudah kita berpikir, waduh, parah ini, ya kan? Makanya ya perlu diverifikasi semua. Ya, kalau ada waktu, ya kita tanya, sarjana muda bagaimana? 122 SKS bagaimana? Kenapa lembar-lembar itu sangat putih? Ya, yang ditampilkan di Dirtipidum seolah-olah tidak terurai oleh rayap, tidak teroksidasi layaknya kertas dari serat kayu. Ada zat apanya katanya lignin dan lain-lain. Gitu loh. Itu harus kita verifikasi, nggak bisa percaya apa ya. Begitu saja. Kecuali kita otaknya otak Ternak Mulyono. Apapun yang dikatakan Jokowi pasti benar. Orang lain salah. Bahkan dibilang layak jadi nabi. Nabi apa? Itu menurut saya sudah penodaan agama itu. Ya, penodaan agama, masa Jokowi sudah layak jadi nabi? Iya kan? Statementnya aja dikoreksi sama Pak Kasmujo. Kan gitu. Makanya saya tanyakan tentang Pak Jokowi, ya, lakukan klarifikasi karena Anda sudah disomasi 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Terkait dengan statement Anda bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik. Ternyata dibantah oleh orang yang bersangkutan. Bahkan diperkuat pernyataan itu oleh Bu Kasmujo sendiri. Ya. Istri dosen biasanya ngomong-ngomong itu, oh apalagi kasus ini, kasus besar ya. Begitu pemirsa, ya. Ya, tolong itu yang membela pakai logika ekivalensi. Ya, logika equivalence logic. Logika ekivalensi. Kalau ingin berstatement, ya ekivalen lah. Ya, kalau rakyat menuntut Pak Jokowi sebagai presiden 2 periode, itu diminta rakyat menunjukkan ijazahnya. Harusnya yang diminta secara ekivalen adalah Bu Megawati dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Begitu ekivalensinya. Bukan menteri atau DPR, gubernur, bupati, bahkan masyarakat sipil. Ekivalen. Saya yakin Bu Megawati dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono dengan rela kalau rakyat menginginkan beliau-beliau itu menunjukkan ijazahnya. Saya yakin. Gitu. Itulah logika ekivalensi. Ya. Sesat logik. Mereka itu. Logika sesat. Masa Pak Jokowi dibandingkan dengan menteri, DPR, gubernur, bupati, masyarakat sipil? Ya enggak lah. Logika ekivalensi. Halo, belajar nggak sih? Sampai jumpa ya di video kami selanjutnya. Oras.